Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please banget untuk subscribe channel aku agar aku bisa memberikan video-video terbaik lainnya untuk kalian semua. Oke, untuk hari ini aku nggak mereview parfum seperti biasa ya. Jadi untuk hari ini aku akan sedikit membagikan tips buat kalian bagaimana sih agar parfum yang kita pakai itu bisa lebih awet dan tahan lama. Yuk, buat kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Nah, jadi hari ini tuh aku akan berbagi tips ke kalian semua tentang bagaimana sih caranya agar parfum itu bisa menempel lebih awet di tubuh kita. Pastinya dengan metode-metode atau cara-cara yang tentunya sangat-sangat simpel. Oke, untuk yang pertama itu adalah hal yang sangat-sangat simpel, yaitu kalian harus mandi terlebih dahulu. Kedengarannya emang agak gimana gitu ya, tapi emang ini itu adalah salah satu tips yang harus pertama kali kalian lakukan sebelum memakai parfum. Dan mungkin buat kalian udah pada tahu ya, bahwa memang sebelum pakai parfum itu memang harus mandi dulu. Kenapa sih? Karena pada saat kita mandi itu pori-pori akan terbuka lebar. Jadi cairan parfum yang kita pakai itu bisa meresap ke kulit dengan lebih maksimal. Nah, ketika habis mandi itu kan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita seperti keringat, seperti debu itu kan otomatis luntur gitu ya. Jadi akan mempercepat ya proses penyerapan si parfum itu sendiri ke tubuh kita. Jadi itu kan kalau misalnya kita cuma pakai parfum aja tapi kita nggak mandi, kan percuma dong. Baunya cepet hilang gitu. Karena apa? Karena badan kita dari awal sudah kotor. Jadi kalau mau dipakein parfum pun itu pasti nantinya akan campur aduk gitu baunya, kayak campur bawang, campur apa. Nah, kayak gitu. Jadi logikanya kalau misalnya kita mau pakai parfum itu usahain mandi dulu ya. Nah, tips yang kedua adalah gunakan body lotion. Nah, kenapa sih harus pakai body lotion? Jadi for your information juga ya, kulit yang mempunyai kelembapan baik itu akan menyerap parfum lebih lama dan lebih awet. Jadi parfum yang kita pakai bisa lebih lama tahan di tubuh kita begitu. Jadi untuk body lotion yang bisa kita pakai itu usahakan pakai body lotion yang netral. Contohnya body lotion baunya netral itu ada Vaseline, nih ada juga Nivea, tapi aku nggak punya untuk Nivea. Kemudian ada Cossence Baby, ini baby cream ya, ini bukan body lotion, tapi ini lumayan untuk melembabkan kulit dan baunya juga nggak terlalu nyengat. Jadi kalian bisa pakai baby cream seadanya aja di rumah ya, atau kalian juga bisa pakai ini Vaseline Repairing Jelly. Nah, kalau misalnya nih ada yang tanya, Kak boleh nggak sih pakai body lotion yang baunya nyengat? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi pasti itu akan bentrok dengan parfum yang kalian pakai. Secara parfum yang kita pakai sendiri itu kan baunya pasti lebih tajam ya dari body lotion. Jadi biar nggak benturan atau mungkin nggak campur aduk, usahakan pakai parfum yang netral. Atau gunakan parfum dan body lotion yang senada. Misalnya nih kalian pakai parfum yang baunya kayak vanilla, usahakan pakai body lotion yang sama baunya dengan parfum yang kita pakai. Karena apa? Kalau kalian pakai yang campur-campur, itu yang dikhawatirkan baunya justru bukan enak tapi malah campur nggak jelas begitu ya. Jadi ini tips yang kedua ya. Sekarang lanjut ke tips yang ketiga. Untuk yang tips ketiga ini, semprotkan di bagian titik-titik nadi atau spot-spot tertentu. Nah, di sini titik-titik nadi yang aku maksud itu adalah spot-spot tertentu di mana dia itu mempunyai suhu yang lebih hangat dari bagian tubuh yang lainnya begitu, karena dia itu dekat dengan pembuluh darah. Nah, contohnya itu ada di belakang telinga di sini. Kemudian ada lagi di tengah, di antara payudara ini. Kemudian di siku bagian dalam. Kemudian pergelangan tangan, bahu, di pusar, bagian bawah punggung, dan terakhir di belakang lutut. Jadi untuk kalian yang mau pakai parfum, usahain di spot-spot yang udah aku sebutin tadi ya, dengan catatan jangan digosok-gosok. Oke, sekarang aku contohin ya. Ini penggabungan dari tips 1, 2, dan tips 3. Jadi kita udah mandi nih, ceritanya udah agak kering. Kemudian kita pakai body lotion. Kita usap ke bagian tubuh, bisa di tangan, di kaki,
dan di leher, di dada juga. Setelah itu gunain Vaseline Repairing Jelly. Untuk Vaseline Repairing Jelly ini usapkan di spot-spot tertentu seperti pergelangan tangan, siku bagian dalam, di belakang telinga, dan di beberapa spot titik nadi yang udah aku sebutin tadi ya. Kemudian kita semprotkan parfumnya. Kasih jarak 15 sampai 20 cm, jangan terlalu dekat juga. Seperti ini. Oke, kita tunggu sampai kering ya, nggak usah digosok-gosok. Jadi pemakaian parfum itu nggak boleh digosok, karena kalau digosok bisa merusak partikel dari parfum itu sendiri, jadi baunya bisa cepat hilang begitu. Jadi udah tunggu aja ini sampai kering, atau kalau misalnya kalian nggak mau terlalu basah begitu, kalian tinggal tap-tap begini aja, tap-tap aja, udah. Pokoknya jangan digosok, oke? Nah, ini aku udah buktiin ya. Untuk di tangan aku sebelah kiri ini kan tadi aku kasih Vaseline Repairing Jelly ya di titik-titik spotnya. Sedangkan di tangan sebelah kanan enggak. Nah, ini tuh udah 4 jam ya. Untuk di tangan kiri aku ini baunya masih nempel, masih awet dan masih kuat. Sedangkan untuk di tangan kanan aku ini udah nggak berbau guys. Jadi emang ngaruh banget kalau menurut aku. Oke, lanjut di tips keempat. Untuk yang tips keempat ini, kalian cukup memperhatikan penyimpanan si parfum itu sendiri, karena parfum itu mengandung molekul-molekul kasat mata yang mudah menguap ya. Nah, untuk tempat-tempat penyimpanan parfum ini, kalau menurut aku sih lebih baik kalian simpennya di dalam lemari atau di kotak kosmetik ya. Dan jangan kalian simpan di contoh nih kotak P3K. Karena apa? Karena si parfumnya ini akan berkolaborasi dengan obat-obat yang ada di kotak P3K. Jadi baunya nanti akan campur aduk, nggak jelas begitu. Nah, dan jangan juga kalian nyimpennya di dapur, karena pasti baunya nanti akan jadi complicated gitu loh. Jadi bau bawang, bau minyak goreng. Jangan taruh parfum di dekat jendela atau yang terkena matahari langsung ya, karena kalau parfum itu kena matahari langsung itu bisa merusak kandungan dari parfumnya sendiri, partikel-partikelnya, molekul-molekulnya itu bisa rusak, jadi nggak wangi lagi deh baunya. Oke, lanjut ke tips yang kelima. Untuk yang tips kelima ini adalah jangan menyemprotkan parfum langsung ke baju atau ke kain. Nah, sebenarnya pakai parfum di baju itu bukannya nggak boleh, tapi ada beberapa jenis parfum yang ketika disemprotkan itu tidak meninggalkan bekas, dan ada juga beberapa parfum juga yang ketika disemprotkan ke baju itu meninggalkan bekas, kayak mantan. Karena ya, jadi memang ada ya parfum itu yang ketika disemprotkan itu meninggalkan kayak noda kuning atau noda kayak agak kecoklatan, dan itu tuh kadang nggak bisa hilang. Jadi meskipun dicuci, disikat, digosok-gosok itu nggak bisa hilang. Jadi kan sayang bajunya begitu ya. Kecuali kalau itu memang parfum khusus baju ya. Nah, kalau parfum khusus baju sih sah-sah aja, karena dia pasti nggak akan ninggalin noda, karena dia memang formulasinya aman untuk baju. Nah, alasan keduanya mengapa sih kita sebaiknya jangan menyemprotkan parfum langsung ke baju, karena kalau kita kalau di awal-awal sih fine-fine aja gitu ya, tapi kalau udah lama, karena kita sudah berkeringat, sudah banyak debu-debu yang nempel di baju, kemudian kita semprotinya di baju. Nah, itu parfum yang kita pakai akan bercampur dengan keringat dan kotoran atau debu yang sudah menempel di baju kita. Jadi baunya akan campur aduk, nggak karuan. Jadi mending jangan ya, semprotnya langsung di titik-titik nadi yang udah aku sebutin tadi aja. Oke, lanjut di tips yang ke berapa ya? Keenam. Keenam itu adalah pemilihan jenis parfum sendiri. Nah, saran aku nih buat kalian yang suka beraktivitas di luar rumah atau outdoor begitu, sebaiknya kalian gunain parfum yang berjenis extrait de parfum. Karena apa? Dia memiliki kandungan essential oil yang lebih tinggi dari
eau de parfum maupun eau de toilet gitu ya, yaitu sebesar kalau nggak salah 20%-an lah ya essential oilnya. Jadi dia itu juga biasanya campuran alkoholnya sedikit, jadi baunya itu kuat dan memang cenderung lebih mahal. Atau kalian juga bisa menggunakan yang eau de parfum yang kandungan esensialnya kalau nggak salah itu 15%-an lah ya. Di bawahnya extrait de parfum sedikit, tapi nggak apa-apa sih kalau eau de parfum itu biasanya bisa tahan 5-6 jaman begitu. Kalau EDT boleh nggak sih? Boleh banget menurut aku, karena apa sih, kalau nggak semua EDT atau eau de toilet itu yang tahannya sebentar. Ada beberapa merek eau de toilet yang punya ketahanan hampir sama kayak eau de parfum nih, contohnya produknya Implora nih, parfum Swan. Nah itu produknya itu menurut aku rekomen ya, karena walaupun dia itu eau de toilet tapi dia itu punya ketahanan yang lama gitu, biasanya 5 jam sampai 6 jam itu masih bau. Kemudian juga parfum refill Thailand, tapi parfum refill Thailandnya yang sedikit mengandung alkohol ya, itu biasanya lebih awet ketika kita pakai. Nah ini saran aku juga, ini buat kalian yang suka beraktivitas di luar rumah, kalau bisa ya jangan pakai body spray atau body mist. Karena apa? Kandungan airnya itu jauh lebih tinggi daripada essential oilnya. Jadi untuk keawetannya sendiri itu cenderung lebih singkat daripada eau de parfum atau eau de toilet begitu. Kalau misalnya kalian mau pakai yang body mist atau body spray, itu gunainnya bisa bolak-balik semprot atau semprotnya berkali-kali sesuai kebutuhan. Nah itu saran aku aja ya. Oke, lanjut di tips berikutnya. Kalian bisa semprotkan parfum di sisir, contohnya seperti ini ya. Kalau bisa kalian pakai sisirnya yang geriginya rapat seperti ini, jadi bukan yang lebar-lebar seperti ini ya. Nah kalau pakai yang begini itu kurang merata ya, tapi kalau kita pakainya yang geriginya rapat gini bisa merata. Oke, jadi caranya gini ya. Kemudian tinggal kalian sisir di semua bagian rambut ya, di rambut dalam dan di luar. Jadi untuk saran aku, kalian yang mau pakai sisir itu pakainya cukup sekali semprot aja secukupnya. Jadi jangan sampai, kalau bahasa Jawanya tuh jangan sampai kelomoh begitu ya. Kalau kalian pakai yang terlalu banyak, dikhawatirkan nanti akan membuat rambut kalian malah menjadi kering. Oke, lanjut ke tips berikutnya. Dan untuk tips yang terakhir nih ya, kalau misalnya kalian pengen bau parfum di baju lebih awet nih, kalian boleh pakai cara ini ya, yaitu semprotkan parfum ke tisu sedikit aja, kemudian kalian gantung deh di lemari di dekat baju yang besoknya akan kalian pakai. Kemudian tutup rapat-rapat sih lemari itu, jadi biar baunya itu semerbak nempel ke baju yang akan kalian pakai esok harinya. Atau kalian juga boleh pakai kertas, kemudian tinggal kalian semprotkan sama. Kalau untuk di kertas usahain berulang ya, misalnya 3 kali semprot begitu, kemudian kalian taruh di dekat baju yang akan kalian pakai esok harinya. Kemudian sama sih, tutup lemarinya rapat-rapat, udah deh, besoknya tinggal kalian pakai. Nah ini contoh nih ya, misalnya besok jam 8 pagi kalian ada acara mau keluar, kemudian kalian pengen bajunya itu wangi. Nah biar nggak langsung nyemprot ke pakaian karena kalian nggak pakai parfum khusus baju begitu, jadi kalian bisa gunain cara ini. Misalnya nih habis maghrib atau mungkin jam 7 malam, kalian lakuin ini yang aku saranin tadi, nyemprotin parfum ke tisu atau ke kertas, kemudian kalian gantungin di dekat baju yang akan kalian pakai. Untuk besoknya nih, coba nih kalian buka lemari kalian yang tadi udah ada kertasnya, tuh pasti baunya semerbak banget, begitu juga nempel ke baju. Nah kalian bisa coba ini ya di rumah. Oke, sudah dulu video aku kali ini. Nah buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk kasih like-nya ya, dan juga jangan lupa untuk
klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Plus jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Bye bye, assalamualaikum.